Ya mungkin itu, mungkin ada tambahan, silakan. Ada komentar lain atau pertanyaan lain? Sudah jam 10. Tambahan mungkin Kang. Tambahan pertanyaan. Sama ya benar sih masalah kemarahan itu memang kalau tanya sih udah lengkap, betul. Bagus banget tentang marah marah jiwani dengan marah rohani. Konsepnya masuk akal dan sudah mengalami juga. Ternyata selama ini ketika kita bicara kebenaran, kok saya emosi terus ya, gitu bawahnya. Ternyata emosinya itu karena menghanguskan rumah apa yang tadi ayatnya di Nah, Yohanes itu sama yang di Mazmur 69. Ya begitu, karena kecintaan kita akan kebenaran firman Tuhan, ketika ada yang salah itu kita marah. Kan seperti itu kan. ya. Nah, kalau aku lihat juga tentang kasusnya si ini Mbak Tias itu, ya contoh juga kayak si Bileam, Tuhan pakai sama si Yonah, Tuhan pakai binatang sampai ngomong seperti itu, geser-geser, lo nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Ngeyel kan, dia tetap Bileam tetap maju aja. Sampai akhirnya binatang binatang ngomong kan. Ya, ya mirip-mirip seperti itu. Ya saya akan bagikan ada lagi satu tambahan tentang kemarahan apa ini namanya jiwani dan rohani. Jadi di awal-awal dulu saya mendirikan El Sadik itu saya punya kemarahan jiwani ya ini. Makanya dulu saya berpikir begini, ini orang logikanya sangat sederhana. Saya jelaskan sederhana. Kalau saya belajar Alkitab, ini bagi saya ya, maka saya dulu kan dipukul tua tentang kecerdasan kan gara-gara ini mungkin ya, karena amarah jiwa nih. Saya merasa orang pintar gitu ya. Terus saya berpikir begini, kalau orang belajar Alkitab, ini logika saya ya sebagai orang yang saya merasa punya otak yang bisa jalan gitu. Logikanya kan namanya informasi kan ada banyak level. Bahasa asli, bahasa terjemahan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada saya punya kebingungan dengan bahasa terjemahan, logika saya gitu, ya carilah bahasa aslinya. Nah, jadi ketika orang tidak bisa memahami logika saya yang bagi saya sederhana, saya itu punya amarah jiwa nih. Marah saya luar biasa. Kenapa orang bisa bodoh seperti ini gitu loh. Gampangnya kan begini. Ada orang memberi informasi. Jari ini anu loh. Sok sasi ngarep bensin meh munda. Ini informasi pertama. Kemudian saya sebagai penerima informasi kan bertanya-tanya, bener apa ora ya? Kan itu penting, terutama kalau misalnya bisnis itu. Solar mundak sewu wae, itu pemikirannya panjang. Jadi kalau solar naik, biaya transportasi saya akan naik. Terus saya harus punya berpemikiran, apakah saya akan menaikkan harga jual. Kalau tetap sama, saya kan kerugian, mendatangkan kerugian. Kalau saya menaikkan harga jual, pangsa pasar saya akan berkurang, kan begitu. Makanya orang ini berkata jari ini, katanya lah, katanya siapa? Ya saya kan logika saya ya. Kalau orang bilang katanya akan naik, berarti kan saya harus tahu siapa yang ngomong. Yang ngomong katanya ini siapa? Kata siapa? Nyanya, kata nyanya, NZA-nya ini siapa? Itu kan subjek gitu. Katanya. Nah, nyanya ini siapa? Saya kan perlu mikir ya. Saya perlu cari tahu siapa yang ngomong. Saya cari info. Kalau itu harga BBM ya saya cari info ke entah ke Pertamina atau ke SPBU atau ke saham, ya mungkin tahu informasinya akan kenaikan misalnya. Kan itu ada track. Jadi kalau harga minyak kan itu kan kontraknya bisa 3 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi harga yang kita nikmati sekarang itu kontraknya bukan sekarang, bukan hari ini. Karena ngebornya udah 3 bulan yang lalu jualannya. Itu harga 3 bulan yang lalu.
Makanya ketika perang Ukraina, tidak langsung harganya minyak naik, enggak, butuh berapa bulan. Kenapa? Karena begitu pelabuhan di Ukraina entah di blok atau gimana nggak iso keluar minyaknya, termasuk minyak Rusia nggak iso keluar, minyak Ukraina juga iso keluar, dan macam-macam produk gandum misalnya, dampaknya nggak langsung, dampaknya sebulan, beberapa bulan kemudian, karena kontraknya sampainya agak lama, ke konsumen itu agak lama. Nah, itu logikanya ya. Logikanya kan cari tahu ke orang-orang yang tahu. Makanya itu saya punya amarah. Bagi saya itu amarah jiwani. Kenapa? Kok kamu bodoh? Dengan logika sederhana ini kok kamu bodoh? Makanya saya dulu konsep filosofi El Sadiq kan begitu. Berarti belajar Alkitab itu butuh kecerdasan. Karena yang banyaknya goblok. Itu saya waktu itu. Makanya ketika saya di DO 2016, ya saya punya amarah lagi kan, jiwa nih ya. Ini kok saya DO, saya bermisi Tuhan kok malah di DO gitu. Saya harus cari tahu kenapa saya mengalami. Akhirnya saya ketemu petunjuk-petunjuk ya Pak. Ya satu, biar tidak bermegah, tidak sombong dan sebagainya. Dan untuk membuktikan bahwa kuncinya bukan kecerdasan. Jadi belajar kebenaran itu kuncinya bukan jiwamu yang cerdas, otakmu yang lancar, itu bukan. Itu pengaruh iya, tapi core-nya, intinya bukan itu. Intinya adalah roh. Nah, makanya saya bisa menemukan, bisa membedakan kemarahan jiwanya atau rohani, pengetahuan jiwanya atau rohani. Jadi kalau orang keluar-keluar tentang kerohanian, iman, itu ternyata jiwani, mayoritas ya. Kenapa? Karena untuk kepentingannya. Keluar-keluar bahwa itu sudah saat teduh. Untuk apa? Supaya saya disanjung-sanjung sebagai orang saleh. Itu kepentingan, itu jiwa nih. Kerohaniannya di mana? Rohnya di mana? Tidak ada. Buat apa kamu keluar-keluar? Buat apa kamu mengharapkan disanjung? Buat apa kamu mengharapkan disanjung oleh kakak rohani? Tidak penting. Bukan itu esensinya. Kerohanian itu adalah prinsip-prinsip kebenaran, ideologi. Roh itu termanifestasi sebagai ideologi. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu itu melakukan yang benar dengan saat teduh, ya sudah, simpanlah untuk dirimu. Kecuali kamu dipaksa. Aku lihat banyak orang tidak dipaksa itu keluar-keluar. Hei, kalian semua, saya itu rohani. Saya sudah selesai buku A, B, C sampai Z. Saya sudah saat teduh, saya sudah berdoa rutin. Saya sudah punya pokok doa yang berkembang. Dikeluar-keluarkan tanpa ada yang tanya. Gunanya apa selain untuk membuatmu disanjung? Tidak ada. Apakah orang diberkati? Tidak. Jarang sekali saya menemukan orang diberkati dengan sharing-sharing seperti itu. Bahkan kesaksian di gereja seringkali bukan untuk memberkati, tapi untuk menyembuhkan dirimu, pencapaianmu, kerohanianmu. Bahkan ada beberapa kesaksian yang lucu atau bodoh ya. Jadi dia bersaksi, bersyukur kepada Tuhan karena anaknya diterima, aku lupa entah PNS atau tentara atau apa, dengan membayar 100 juta sekian. Bisa-bisanya dia bersaksi di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, anaknya diterima masuk kerja, tapi dengan dia membayar. Terus dia kesaksian sebagai kebanggaan. Itu kan konyol gitu. Sudah caranya salah, tapi bersaksi itu berkat Tuhan. Itu kan saksi dusta. Tuhan kemudian menjawab, pedemu aku tidak memberkati kok. Dia masuk itu bukan dengan berkat. Kok kamu bisa pede keluar-keluar ini berkat Tuhan, apalagi bersyukur. Dan nanti buahnya dibuktikan di hadapan Tuhan. Ada nggak orang yang diberkati dengan sharingmu itu? Nggak ada. Jemaat malah protes. Orang gimana sih? Kok dia bisa bersyukur dengan melakukan suap? Dan beranggapan itu berkat Tuhan. Nah, gitu.
Makanya saya selalu, ya entah bagaimana dididik Tuhan dengan cara ini, jadi saya bisa tahu ini kerohanian yang asli, rohani, atau ini jiwani. Kayak sudah membedakan roh gitu, jadi sensitif gitu. Jadi kalau orang keluar-keluar tentang kerohaniannya, oh berarti itu jiwani.